Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Didik Iskandar. Masih membahas terkait konsep manajemen sumber daya manusia. Pada kali ini kita akan membahas perencanaan sumber daya manusia, di mana dalam pembahasan ada 3 pembahasan utama dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, faktor yang digunakan dalam melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, promosi sumber daya manusia. Biar lebih jelas, terus simak video berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa analisis kebutuhan sumber daya manusia itu menjadi penting. Itu dilakukan agar supaya organisasi mengetahui jenis dan model sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan dalam organisasi untuk menjalankan roda organisasi terkait dengan aktivitas organisasi tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Nah, perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah kegiatan yang penting yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang tepat tersedia untuk mengisi berbagai posisi serta pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi analisis kebutuhan sumber daya manusia digunakan untuk bagaimana kesesuaian antara job specification dan job description. Jadi kesesuaian dengan antara posisi yang dibutuhkan atau job description dengan job specification-nya. Orang yang dibutuhkan harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan dari struktur yang ada yang tersedia. Nah, dari analisis kebutuhan sumber daya manusia, hal yang menjadi dasar untuk dilakukan adalah forecasting atau peramalan. Nah, peramalan atau analisis ialah kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Jadi kita dalam organisasi tidak bisa mengetahui bahwa dengan pasti bahwa apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita bisa melakukan yang namanya forecasting atau peramalan. Dengan melakukan peramalan itu kita bisa mengidentifikasi, memproyeksikan, melakukan peramalan-peramalan, menganalisis terkait tentang kemungkinan atau apa saja yang bakal terjadi terhadap organisasi, baik dari itu sumbernya secara internal maupun sumber dari eksternal organisasi seperti itu. Karena forecasting menjadi inti dalam analisis sumber daya manusia atau analisis perencanaan sumber daya manusia, maka diperlukan teknik-teknik dalam melakukan peramalan atau forecasting dalam menyusun atau mengelola sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Nah, secara konsep ada beberapa atau ada 6 teknik forecasting atau peramalan yang menjadi acuan atau model atau cara untuk melakukan forecasting dalam mengelola sumber daya manusia. Yang pertama ada ekstrapolasi. Ekstrapolasi merupakan teknik untuk peramalan dan analisis yang melibatkan proyeksi tren masa lalu ke masa depan. Jadi apa yang menjadi tren atau istilah sekarang menjadi viral misalnya, menjadi booming di masa lalu, itu kemudian bisa diproyeksikan apakah itu masih dapat menjadi tren di masa depan atau menjadi sebuah hal yang disukai atau digemari di masa depan atau yang menjadi fokus di masa depan seperti itu. Nah, teknik yang kedua adalah teknik indeksasi. Metode yang menyesuaikan indeks tertentu untuk memprediksi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Jadi indeksasi seperti kita ketahui bahwa metode itu untuk mengindeks hal tersebut untuk memprediksi bahwa kebutuhan sumber daya manusia di masa depan ini seperti apa. Apakah kualifikasi pendidikan di bidang IT misalnya, atau di bidang administrasi publik misalnya yang sangat dibutuhkan, atau di bidang ekonomi. Nah, itu dilakukan metode indeksasi. Nah, yang ketiga adalah metode analisis statistikal. Itu metode yang digunakan untuk memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi akibat pergeseran tuntutan kebutuhan sumber daya manusia. Jadi ada arus perubahan yang terjadi. Itu diketahui berdasarkan analisis kebutuhan
dari organisasi atau dari lingkungan eksternal organisasi, apa yang sedang dibutuhkan, apa yang menjadi tren. Nah, itu dilakukan analisis statistikal, memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi akibat pergeseran tuntutan kebutuhan sumber daya manusia. Yang keempat, ada analisis anggaran. Penyusunan rencana anggaran unit kerja yang dipimpin merupakan prasyarat bagi pimpinan unit kerja yang beragam. Ya tentu, anggaran menjadi hal yang penting dalam tiap pengelolaan organisasi. Maka menjadi penting untuk menjadi salah satu metode dalam melakukan peramalan. Peramalan anggaran menjadi metode yang sangat urgen atau sangat penting untuk diketahui oleh tiap pengelola organisasi. Bagaimana anggaran tiap-tiap unit kerja pada sebuah organisasi, apakah sesuai kebutuhan, apakah perlu ditingkatkan, atau apakah perlu dipertahankan seperti itu. Nah, yang kelima maksud saya, ada teknik forecasting dari sisi usaha baru. Nah, perencanaan yaitu perencanaan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia dengan membandingkan perkiraan organisasi dengan skenario yang dihadapi oleh organisasi lain. Jadi ketika kita diperhadapkan bahwa organisasi lain menggunakan metode seperti ini, nah, kita adopsi bahwa organisasi kita juga cocok. Nah, ternyata cocok, misalnya kita wajar untuk mengadopsi, tapi tidak semua serta-merta kita dapat adopsi karena kebutuhan dan karakteristik tiap organisasi itu berbeda-beda. Nah, yang terakhir, kebutuhan komputerisasi atau teknik komputerisasi. Nah, teknik komputerisasi merupakan pembuatan model peramalan berbantuan komputer. Saat ini merupakan teknik paling canggih untuk perencanaan sumber daya manusia. Seperti kita ketahui bersama bahwa skill untuk komputerisasi itu menjadi penting. Luar dari skill utama, misal kita sebagai orang administrasi publik mempunyai skill analisis kebijakan, di satu sisi kita juga tuntut untuk punya skill komputerisasi. Karena komputerisasi menjadi bagian yang primer saat ini di tiap organisasi untuk digunakan sebagai tools dalam menjalankan teknik-teknik peramalan dalam manajemen sumber daya manusia. Selain forecasting dan teknik untuk melakukan forecasting terkait analisis kebutuhan kebutuhan manajemen sumber daya manusia, perlu diperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari sisi faktor eksternal, berkaitan tentang berbagai hal yang pertumbuhan atau perkembangannya berada di luar kekuasaan organisasi atau perusahaan untuk mengatur. Jadi faktor tersebut berasal dari lingkungan organisasi. Artinya faktor-faktor tersebut yang di luar dari kewenangan atau kemampuan wilayah manajerial untuk secara langsung bisa menanganinya. Nah, contoh misalnya faktor dari kebijakan pemerintah, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, budaya, terus hukum dan peraturan-peraturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, pengaruh informasi dan teknologi, kerasnya arus distribusi di era saat ini, dan terakhir itu faktor seperti persaingan antar organisasi. Itu yang perlu diperhatikan dalam analisis kebutuhan SDM. Pertama. Yang kedua, ada faktor internal. Nah, faktor internal berbeda lawan dari faktor eksternal. Di faktor internal, suatu keadaan ataupun rintangan yang bersumber dari internal organisasi atau dalam organisasi atau perusahaan dan masih dalam jangkauan manajemen untuk mengatasinya. Artinya secara langsung pihak manajerial atau manajemen bisa mengelola hambatan-hambatan atau faktor-faktor yang yang menjadi pengaruh dalam pemenuhan analisis kebutuhan SDM. Contoh misalnya rencana strategis itu dibuat dari faktor eksternal, anggaran, estimasi produksi dan penjualan, terus usaha baru, rancangan bangun organisasi dan tugas pekerjaan. Nah, itu menjadi faktor internal. Artinya masih dalam jangkauan pihak internal atau manajerial untuk mengelolanya, masih dapat dijangkau. Dan terakhir, faktor yang berpengaruh dalam analisis kebutuhan SDM adalah faktor persediaan karyawan. Nah, kondisi tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan sekarang dan diprediksinya di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Nah, di situ bisa dilihat apakah persediaan karyawan saat ini lebih atau kurang. Apakah kita sebagai pimpinan atau pengemban organisasi saat ini dan di masa depan itu bisa melihat
Misal di saat ini dibutuhkan karyawan sekian. Nah, di masa ke depan karena tuntutan dari eksternal maupun internal, tuntutan dari capaian-capaian organisasi, dibutuhkan penambahan karyawan, maka dilakukan rekrutmen. Atau malah sebaliknya, tidak dibutuhkan lagi karyawan yang begitu banyak karena banyaknya opsi-opsi atau tools yang bisa digunakan untuk mengganti tugas pokok dari karyawan tersebut, maka dilakukan pengurangan karyawan. Nah, misalnya ada karyawan akan pensiun, pengunduran diri karyawan, kematian dan sebagainya, seperti itu. Nah, dalam perencanaan sumber daya manusia, hal yang perlu diperhatikan juga adalah terkait tentang formasi sumber daya manusia, di mana tugas dari para manajerial dalam organisasi untuk menentukan formasi apa saja yang diperlukan sumber daya manusianya untuk diisi pada struktur-struktur yang tersedia dalam organisasi. Nah, formasi itu sendiri adalah jumlah dan tata letak unit organisasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas utama dalam waktu tertentu. Jadi dalam melakukan perencanaan misalnya, sebelum dilakukannya rekrutmen dan seleksi, harus dilakukan formasi yang dibutuhkan. Misal dalam sebuah organisasi diperlukan formasi di bidang IT misalnya, maka dibentuklah formasi IT. Diperlukan formasi di bidang ekonomi, atau diperlukan formasi di bidang sosial misalnya untuk membangun relasi antar organisasi. Maka tugas para manajerial untuk menyusun formasi tersebut, menyusun unit-unit organisasi, dan menyusun tugas-tugas berdasarkan kebutuhan organisasi itu. Nah, pemeriksaan kebutuhan pegawai merupakan landasan untuk mempersiapkan formasi. Nah, kebutuhan pegawai itu disesuaikan harus dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur yang telah tersedia. Nah, misalnya formasinya atau kebutuhan pegawai yang diharapkan adalah pegawai yang punya skill di bidang IT misalnya, maka dibukalah formasi khusus untuk di bidang IT, seperti itu. Dalam perencanaan pengelolaan manajemen sumber daya manusia dikenal ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tahap persiapan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, itu selalu dilakukan oleh organisasi-organisasi yang ingin melakukan perekrutan atau seleksi dalam karyawan. Contoh kemarin baru-baru kita dengar bahwa ada penerimaan CPNS atau ASN, ada yang CPNS, ada yang PTK. Nah, di situ pasti berlaku persiapan analisis jabatan dan analisis beban kerjanya. Harus diidentifikasi analisis jabatan yang diperlukan seperti apa, terus dari jabatan tersebut beban kerjanya seperti apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, seperti itu. Nah, tahap yang kedua berkaitan tentang mengkoordinasikan kembali hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Harus ada koordinasi antar berbagai pihak. Apakah analisis jabatannya ini sudah sesuai dengan kebutuhan, dan analisis beban kerja sesuai dengan analisis jabatan yang sudah ditetapkan. Harus penjabaran analisis beban kerja itu harus sesuai dengan analisis jabatan. Tidak boleh jabatannya di bidang IT, terus beban kerjanya misalnya lebih banyak mengurus kegiatan-kegiatan sosial, atau sebaliknya kegiatan sosial tapi malah banyak mengurus ekonomi. Nah, itu bisa korupsi misalnya, seperti itu. Nah, tahap yang ketiga adalah menetapkan rincian formasi berdasarkan jumlah formasi yang disetujui. Nah, ketika sudah dilakukan persiapan analisis jabatan dan analisis beban kerja, terus dilakukan koordinasi, artinya mengcocokkan antara analisis jabatan dan analisis beban kerjanya sudah pas, maka ditentukanlah formasi apa yang dibutuhkan berdasarkan jumlah formasi yang disetujui atau yang dibutuhkan. Harus ada persetujuan bahwa kebutuhan formasi yang diperlukan tahun ini misalnya sekian, nah, tahun depan sekian, tahun berikutnya dan sekian, gitu. Harus ada koordinasi antar berbagai pihak supaya bisa menentukan formasi apa dan berapa juga besaran formasi yang disetujui, seperti itu. Dalam perencanaan manajemen sumber daya manusia terkait analisisnya, selain dikenal istilah formasi, juga ada istilah jabatan. Nah, secara umum ada jabatan itu terbagi dua. Nah, ada jabatan struktural dan ada jabatan yang sifatnya fungsional. Sekarang ini kan lagi
menjadi perdebatan, bahkan sudah disetujui bahwa di tingkat organisasi pemerintah itu jabatan struktural itu mau dipangkas, lebih banyak jabatan fungsional, karena pekerjaan presiden itu atau pemerintah Orde sekarang menganggap bahwa jabatan fungsional itu lebih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dari sisi definisinya sendiri bahwa jabatan struktural itu merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang individu dalam rangka memimpin suatu organisasi secara tegas, ada dalam struktur yang bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, dalam struktur organisasi atau bagian struktur organisasi kan kita tahu ada hierarki di dalam situ. Nah, jabatan struktural itu mencakup hierarki tersebut, mulai dari yang paling tinggi pimpinan misalnya atau direktur, turun ke wakil direktur, sekretaris, dan seterusnya sampai ke jabatan divisi-divisi sampai pada anggota. Nah, itu yang disebut sebagai jabatan yang sifatnya struktural. Sedangkan jabatan yang sifatnya fungsional atau jabatan fungsional merupakan kedudukan yang memberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS misalnya atau individu dalam sebuah organisasi dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. Makanya dalam jabatan fungsional itu lebih kepada bagaimana skill seseorang atau kemampuan seseorang itu lebih banyak diberdayakan. Contoh misalnya seperti penyuluh pertanian, penyuluh di bidang perikanan, penyuluh di kehutanan, atau tenaga-tenaga penyuluh kesehatan, penyuluh sosial, pendamping penanggulangan kemiskinan misalnya, itu jabatan-jabatan fungsional. Jabatan struktural tadi itu yang masuk dalam bagian struktur yang mulai yang hierarkis, yang bertingkat-tingkat mulai dari top, middle sampai dengan low. Seperti itu. Pada kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia merupakan aktivitas untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi permintaan atau kebutuhan serta suplai tenaga kerja organisasi yang akan dibutuhkan di masa akan datang. Jadi segala bentuk perencanaan sumber daya manusia itu diorientasikan agar mampu mengidentifikasi, mengetahui jenis atau model sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Dalam perencanaan sumber daya manusia perlu kajian tentang analisis kebutuhan, karena analisis kebutuhan itu menitik beratkan pada teknik forecasting atau teknik peramalan, di mana teknik peramalan ditujukan agar mampu memproyeksikan atau meramalkan seperti apa kondisi organisasi di masa depan dan seperti apa tuntutan organisasi di masa depan, baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, ada faktor yang mempengaruhi dalam melakukan analisis kebutuhan, mulai dari faktor internal, faktor eksternal, sampai pada faktor karyawan itu sendiri. Terakhir, dalam perencanaan sumber daya manusia juga melihat bagaimana penentuan atau penyusunan formasi jabatan dalam mengisi struktur organisasi. Dalam formasi jabatan membahas terkait tentang analisis jabatan dan juga analisis beban kerja dari turunan dari analisis jabatan itu sendiri. Dari pembahasan formasi juga berkaitan tentang jabatan struktural dan juga jabatan fungsional. Demikian pembahasan manajemen sumber daya manusia hari ini terkait tentang perencanaan sumber daya manusia. Kita akan berjumpa kembali pada pembahasan tentang manajemen sumber daya manusia berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum